Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, hai teman-teman, jumpa lagi di video aku pada kali ini. Ya, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman khususnya YouTuber pemula, apa kabarnya teman-teman? Ucapannya ya tetap semangat aja ya dalam membuat konten di YouTube. Semoga dengan kita konsisten upload semoga dengan kita konsisten upload video di YouTube, semoga perlahan-lahan kita bisa mencapai 4.000 jam tayang dan ataupun bisa mengejar 10 juta penayangan short di YouTube. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini aku ingin sharing mengenai cara mengejar 4.000 jam tayang dan bagaimana caranya agar video kita bisa mendapatkan banyak penonton dan video kita bisa disukai penonton. Baik teman-teman, kali ini aku spontan aja ya. Ini ngerekam videonya, jadi video ini tidak aku edit ya teman-teman, karena aku pengen pengen langsung rekam video tanpa diedit untuk video kali ini. Baik teman-teman, mengenai cara mengejar 4.000 jam tayang dan 10 juta penayangan di YouTube, tergantung kita ya. Kalau kita rajin upload video dan kita berusaha membuat video yang video yang original dan video yang menarik dan berkualitas tinggi, insya Allah ya kita akan perlahan-lahan mendapatkan 4.000 jam tayang teman-teman. Baik teman-teman, khususnya YouTuber pemula ya, tetap semangat aja dalam mengupload video dan tetap semangat aja dalam membuat konten ya. Memang dari pihak YouTube memberikan dua pilihan ya untuk syarat monetisasi, yaitu yang pertama konten kreator mesti mencapai 4.000 jam tayang untuk video panjang atau video publik ya dalam kurun waktu 365 hari atau dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk pilihan kedua yaitu konten kreator mesti membuat video short yang minimal berdurasi 15 detik maksimal 3 menit, itu mesti mencapai 10 juta penayangan ya untuk video short.
dalam waktu 90 hari atau dalam waktu 3 bulan. Jadi tinggal kita ya sebagai YouTuber pemula mesti ya paling tidak memilih salah satu dari dua pilihan yang ditentukan oleh pihak YouTube ya. Kita mau lebih fokus ke mengejar 4.000 jam tayang, atau kita mau fokus untuk 10 juta penayangan short di YouTube. Jadi kalau misalkan kita lebih fokus untuk maksudnya kalau konten kreator sudah mencapai salah satu syarat, misalkan sudah mencapai 4.000 jam tayang untuk video publik, itu sudah bisa mendaftar untuk monetisasi di YouTube. Jadi tidak perlu lagi memfokuskan untuk video short, teman-teman. Karena pilihannya salah satu, mau fokus di mencapai 4.000 jam tayang atau mau fokus untuk video pendek ya. Jadi pilih salah satu. Jadi tergantung kita lihat di YouTube Studio ya. Kalau di analitiknya, kalau misalkan video kita lebih cenderung untuk video kita banyak yang ditonton di video publik atau video panjang dibanding video short, lebih baik kita lebih memfokuskan untuk terus mengupload konten atau video yang video publik atau video panjang ya, teman-teman. Tapi kita tidak boleh melupakan video short. Kita tetap mengupload video short karena video short masih berkaitan dengan video publik atau video panjang. Walaupun untuk segi pendapatan video publik dan video short itu berbeda, karena biasanya pendapatan atau penghasilan video publik atau video panjang itu biasanya lebih besar pendapatannya atau penghasilannya dibanding video short atau video pendek ya. Namun video short juga mempunyai berbagai kelebihan ya, karena walaupun kita lebih fokus untuk video panjang, dengan kita tetap mengupload video pendek, video short, kita bisa menyisipkan link untuk agar penonton atau audiens bisa mengklik link yang kita sisipkan di video short untuk menonton video panjang yang kita fokuskan. Jadi teman-teman tinggal fokuskan ya mana yang mau fokuskan, apakah video panjang atau video short untuk untuk terus konsisten dalam upload video ya. Baik teman-teman, untuk mencapai 4.000 jam tayang di YouTube atau untuk mencapai 10 juta penayangan short di YouTube, memang itu bukanlah suatu hal yang mudah ya, bukan sesuatu yang instan seperti kita mau makan ya. Kalau kita mau makan, misalnya kita makan secara instan ya, kita tinggal merebus mie instan, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mencapai 4.000 jam tayang ini tidak seperti merebus mie instan ya. Tidak ada instan, karena perlu proses dan perjuangan yang
perlu kita lakukan, perlu ada usaha, perlu ada effort, dan perlu ada jerih payah. Dan kita perlu mencurahkan pikiran, waktu, dan pengorbanan. Maksudnya di sini kita perlu mencurahkan pikiran dalam arti kita perlu memikirkan konten apa yang bagus kira-kira yang mau kita upload agar video kita itu bisa menjadi konten yang original, konten yang menarik, konten yang berkualitas tinggi, dan video kita termasuk video yang disukai penonton dan disukai YouTube, dan bukan termasuk konten sampah ya. Jadi kita perlu memikirkan konten apa yang kira-kira konten yang bagus yang akan kita upload di YouTube dan akan dipublikasikan. Kemudian kita perlu mencurahkan waktu, teman-teman. Jadi ketika kita mempunyai waktu senggang atau kita tidak terlalu sibuk, usahakan teman-teman kita untuk mengupload video, walaupun sehari itu 1 video atau 2 video ya, kalau tidak sibuk ya teman-teman. Kalau memang teman-teman sangat sibuk dengan pekerjaannya, mungkin seminggu tuh 1 video saja ya, atau 2 video ya. Jangan kosong maksud aku ya. Agar dari pihak YouTube menilai video kita itu tetap aktif dan terus dinilai sebagai konten kreator yang masih konsisten untuk upload video, teman-teman. Jadi meskipun kita sesibuk apapun, teman-teman, usahakan dalam sehari ya, kalau tidak sibuk, sehari minimal 1 atau 2 video, atau 3 hari sekali 1 video ya, atau minimal dalam 1 minggu itu berapa video ya, atau 1 atau 2 video ya, tergantung dari tergantung dari waktu senggang yang teman-teman miliki ya, kalau teman-teman sedang tidak lagi sibuk. Kemudian kita perlu juga pengorbanan, yaitu paling tidak ya, namanya mau konten ya perlu ada kuota ya teman-teman ya. Sebenarnya ya nggak terlalu banyak berkorban ya, namanya kalau mau konten ini yang penting ada modal kuota, kemudian modal HP ya, walaupun modal HP kentang ya, modal HP kentang pengen jadi YouTuber sukses ya, ya nggak apa-apa, bisa, namanya kalau mulai dari awal ya. Kemudian kita perlu memiliki modal sebagai konten kreator ya, khususnya konten kreator pemula atau YouTuber pemula ya, paling tidak memiliki bisa berbicara di depan kamera atau bisa berkomunikasi dengan baik ya, berkomunikasi dengan baik dengan audiens, walaupun kita terkadang tidak menampilkan wajah di kamera dalam konten kita, karena kita masih perlu mengisi suara kita ya teman-teman, kalau pengen membuat konten yang original. Mengapa Bang kita perlu bisa berkomunikasi dengan baik dalam menjadi konten kreator? Agar seorang konten kreator bisa mempresentasikan materi-materi yang disajikan dalam konten yang video yang diuploadnya di YouTube, yang dipublikasikannya. Kemudian lebih bagus seorang konten kreator bisa meningkatkan keterampilan berbicara dalam menyajikan konten yang diupload dengan meningkatkan public speaking ya teman-teman.
public speaking, yaitu melatih kontak mata dengan audiens. Jadi ketika berbicara walaupun di depan kamera, paling tidak kita bisa memfokuskan kontak mata kita dengan audiens, karena kita sedang berinteraksi secara tidak langsung maupun langsung secara live dengan audiens ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mencatat ya untuk materi-materi yang aku sampaikan ini. Kalau bisa teman-teman perlu menyiapkan buku dan pena agar teman-teman tidak lupa dengan materi yang aku sajikan ini teman-teman. Kemudian dalam keterampilan berbicara menjadi konten kreator ya, untuk khususnya youtuber pemula dalam meningkatkan public speaking ya, agar videonya menarik. Kemudian teman-teman perlu menggunakan intonasi pengucapan, kapan teman-teman akan memakai intonasi yang pas ya, intonasi yang sesuai dengan saat teman-teman berbicara dengan materi konten yang teman-teman sampaikan kepada audiens lewat video teman-teman. Kemudian dibutuhkan juga confidence atau percaya diri teman-teman. Jadi teman-teman mesti perlu percaya diri ya, tampil di depan kamera ya teman-teman. Ya namanya untuk menjadi seorang konten kreator mesti kalau bisa untuk bisa berbicara di depan kamera dengan tampil percaya diri, agar audiens juga menganggap bahwa teman-teman memang dengan yakin bahwa teman-teman sebagai konten kreator memang menguasai materi konten yang sedang teman-teman sajikan ya. Kemudian dalam meningkatkan public speaking, teman-teman perlu fokus menguasai materi konten ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman khususnya youtuber pemula atau konten kreator pemula ya, sebelum konten itu pelajari dulu materi konten itu, materi yang akan disajikan atau diupload di video itu teman-teman persiapkan dulu. Oh nanti yang akan saya bicarakan ini, atau materi-materi yang akan saya sajikan nanti begini. Jadi teman-teman buat konsep dulu atau ide dulu ya, dan kuasai materi konten yang akan disajikan ketika teman-teman nanti mau berkomunikasi dan berinteraksi kepada audiens ya teman-teman. Ini dicatat ya poin-poinnya ya, kalau bisa dicatat di buku dan siapkan pena ya teman-teman biar tidak lupa. Kemudian dan juga yang perlu dipersiapkan seorang konten kreator ya, khususnya youtuber pemula ya teman-teman, paling tidak bisa editing video teman-teman, skill editing video. Jadi mengapa Bang perlu skill editing video ya? Karena agar seorang konten kreator bisa mengedit video yang mau diupload nanti, agar video yang diupload di YouTube itu bisa menjadi konten yang benar-benar original, menarik, dan berkualitas tinggi dan terkesan profesional. Ada banyak berbagai pilihan aplikasi editing video ya teman-teman yang tersedia di Play Store. Contohnya ada aplikasi CapCut, kemudian aplikasi Canva, terus ada aplikasi
KineMaster, ada aplikasi InShot. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dalam menggunakan aplikasi editing video. Ya, kalau saya terbiasa menggunakan aplikasi CapCut, teman-teman. Jadi dengan menggunakan dengan skill editing video, teman-teman bisa mengedit video teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum mendownload, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store, kemudian ketikkan CapCut. Jadi teman-teman download, kemudian teman-teman dengan skill editing video, teman-teman bisa mengedit video teman-teman secara menarik dan profesional. Jadi dengan editing video, teman-teman bisa menambahkan intro yang menarik, dan bisa menggabungkan video yang terpisah-pisah. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan background ya. Saran aku, teman-teman bisa menambahkan background yang dari masa kita, jadi yang tersedia di YouTube Studio. Jadi saran aku, teman-teman gunakan background yang aman ya, background yang aman, yang bebas dari hak cipta, yang langsung dari YouTube Studio. Jadi dari pihak YouTube Studio sudah menyediakan background ya, ada berbagai pilihan ya, mau genre, mau background yang sesuai genre yang teman-teman kira-kira teman-teman pas dengan background tersebut ya. Jadi saran aku ya teman-teman, gunakan background yang bebas hak cipta ya, terutama di YouTube Studio. Jadi teman-teman jangan gunakan background yang di luar YouTube ya, nanti akan merepotkan teman-teman. Jadi kalau menggunakan background di luar YouTube itu nanti terkena klaim hak cipta, dikhawatirkan. Jadi teman-teman udah capek-capek bikin video, nanti videonya tidak dapat dimonetize. Jadi teman-teman perlu mengedit kembali ya, agar video yang teman-teman menggunakan background terkena hak cipta tadi. Jadi saran aku, teman-teman lebih baik dari awal kalau mau menggunakan background, gunakanlah background yang aman dan bebas hak cipta, yaitu di background yang tersedia di YouTube Studio. Kemudian dengan skill editing video tadi, teman-teman juga bisa menambahkan teks atau menambahkan suara ya, dan bisa menambahkan penutup. Kemudian teman-teman yaitu tadi skill yang perlu dimiliki seorang YouTuber pemula ya, atau konten kreator pemula, paling tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berbicara dengan baik dan benar, dengan peningkatan public speaking ya dalam berbicara, agar seorang konten kreator bisa menyajikan materi konten secara menarik dan profesional ya teman-teman. Kemudian teman-teman paling tidak agar video teman-teman bisa muncul di kolom pencarian pertama ya teman-teman, bisa menggunakan teknik SEO. Apa itu Bang SEO? Itu singkatan dari Search Engine Optimization ya teman-teman. Jadi maksudnya teman-teman menggunakan teknik SEO ini ya teman-teman, bisa meningkatkan traffic pengunjung ya. Jadi video teman-teman bisa muncul di kolom pencarian pertama ya teman-teman. Di sini dengan menggunakan SEO, teman-teman bisa memberikan judul video yang menarik, kemudian teman-teman bisa memberikan tag ya, tag di video teman-teman, kata kunci, semacam kata kunci ya. Jadi SEO ini lebih cenderung ke ini ya,
cenderung di ke judul yang menarik, kemudian menambahkan tag dan juga tentang materi konten teman-teman. Jadi kalau materi konten teman-teman itu sesuai dan relevan, biasanya dari pihak YouTube akan merekomendasikan video teman-teman di kolom pencarian yang pertama ya. Jadi para penonton lebih mudah menemukan video teman-teman. Dengan begitu, jika video teman-teman mendapat banyak penonton, mendapatkan banyak jam tayang, insya Allah perlahan-lahan video teman-teman akan bisa mendaftar syarat monetisasi di YouTube. Baik teman-teman, khususnya konten kreator atau YouTuber pemula yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Teman-teman, ini aku rekam video ini ya spontan saja ya, spontan, dan video ini tidak aku edit ya teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk cara mengajar 4.000 jam tayang di YouTube ya teman-teman. Jika teman-teman mengupload video ya, saran aku ya, berusahalah teman-teman untuk membuat video yang original, menarik, dan berkualitas tinggi ya teman-teman. Usahakan kalau teman-teman membuat video publik atau video panjang, usahakan teman-teman membuat videonya berdurasi minimal 10 menit ya teman-teman, standarnya ya. Kalau misalkan masih belum mampu untuk membuat video berdurasi 10 menit, teman-teman YouTuber pemula bisa membuat konten video yang minimal berdurasi 5 menit ya teman-teman. Jadi itu udah lumayan ya, kalau 5 menit itu sudah cukup cukup lumayan ya dalam rangka mengupload video publik untuk mengajar 4.000 jam tayang. Dan saran aku ya teman-teman, usahakan dalam sehari itu teman-teman mengupload video minimal 1 atau 2 video ya, kalau teman-teman tidak sibuk ya, seperti yang aku katakan sebelumnya ya. Atau dalam seminggu itu berapa video ya teman-teman, jadi supaya video kita tetap aktif dinilai pihak YouTube. Kemudian teman-teman, jika teman-teman bingung ya video apa ya yang mau diupload ya di YouTube, teman-teman ya punya niat pengen jadi YouTuber sukses tapi masih bingung ya bang, aku harus mulainya dari mana ya, aku bingung ya, ini dari mana aku harus memulainya ya. Cobalah teman-teman berusaha untuk membuat video yang mudah ya, membuat video yang mudah yang teman-teman yang menguasai materinya. Ada banyak berbagai tema yang bisa teman-teman garap untuk menjadi konten ya teman-teman. Ada banyak pilihan seperti konten tentang kuliner, fashion, motovlog, pendidikan, kesehatan, tentang review, tentang tutorial seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk membuat video tutorial seperti ini, teman-teman mesti usahakan lancar ngomong di depan kamera ya. Walaupun kita tidak langsung bertemu dengan audiens dan kita hanya berinteraksi dan berbicara di depan kamera ya, sebatas di depan kamera ya.
Namun kita perlu sebelum kita menyajikan konten kita kepada audiens, kita perlu menguasai terlebih dahulu materi yang akan kita upload di YouTube ya teman-teman. Jadi kita perlu fokus dan perlu menguasai benar-benar ya, apa yang materi yang akan kita sajikan ya gitu. Jadi intinya teman-teman jangan bingung-bingung ya konten apa yang mau diupload ya. Jadi teman-teman buatlah konten yang sesuai minat dan hobi teman-teman ya. Kalau teman-teman hobi mancing ya buat aja buat aja konten tentang memancing, atau intinya buatlah konten yang teman-teman pahami ya, teman-teman pahami, mudah mengerti, dan teman-teman bisa menyajikannya dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian dalam membuat video, teman-teman perlu menentukan tujuan dari video yang teman-teman ingin upload ya. Teman-teman tentukan tujuan dari video yang akan teman-teman buat. Apakah tujuan dari video yang teman-teman akan buat itu tentang tutorial, atau tentang menghibur para penonton, atau tentang review ya. Usahakan teman-teman menguasai materi yang akan disajikan. Jadi jika teman-teman video teman-teman ada tujuan, jadi bisa tepat sasaran teman-teman. Jadi video teman-teman akan mempunyai kaya akan konten ya kalau ada tujuan dan teman-teman bisa menyajikan dan menjelaskan secara terperinci ya. Ya, karena biasanya para audiens atau para penonton itu biasa menyukai video tentang yang bisa bermanfaat bagi mereka. Apakah video itu bisa menghibur, apakah video itu bisa memberi wawasan, ilmu yang bermanfaat, atau bisa menambah ilmu pengetahuan ya teman-teman. Kalaupun di video teman-teman itu perlu melakukan langkah-langkah, teman-teman jelaskan poin-poin yang perlu dipersiapkan atau dilakukan ya, agar penonton video teman-teman bisa mendapatkan poin-poin yang bermanfaat dari video yang teman-teman buat gitu teman-teman. Baik teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, agar aku lebih semangat dalam mengupload video. Dan juga ya pada umumnya ya, untuk subscribe itu gratis ya teman-teman, tidak payah. Jadi teman-teman subscribe aja video ini ya. Dan nyalakan lonceng ya, agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru aku. Jadi kalau ada video terbaru aku yang aku upload, jadi teman-teman orang yang pertama bisa menonton video aku ya teman-teman ya. Intinya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment positif ya teman-teman. Jadi kemudian lanjut teman-teman, untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube, teman-teman perlu menyiapkan konsep, ide, perencanaan konten ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum membuat konten video, teman-teman tentukan dulu ide perencanaan konten teman-teman ya. Ini kira-kira yang mau nonton video teman-teman apa dari kalangan anak-anak atau dari kalangan dewasa ya. Kalau dari kalangan dewasa ya, teman-teman mau sasarannya videonya mau ke penonton yang mana ya gitu ya. Apakah penonton yang muda atau penonton yang agak tua atau penonton yang lansia ya, tergantung dari konsep dari konten video yang akan
teman buat ya. Kemudian teman-teman, jika teman-teman bingung materi konten, maksudnya jika teman-teman mengenai kekurangan bahan konten ya, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman bisa terapkan jurus ATM. Apa itu Bang jurus ATM? Jurus amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Jadi jika teman-teman kekurangan bahan konten, teman-teman bisa belajar dari berbagai sumber ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dari berbagai sumber. Contohnya teman-teman bisa membaca buku, membaca artikel, membaca media informasi di internet, dan juga teman-teman bisa belajar dari berbagai YouTuber lain di YouTube ya. Belajar dari YouTuber lain yang kira-kira sesuai dengan materi konten yang akan teman-teman sajikan. Nah, dengan trik ATM itu teman-teman, trik amati, tiru, dan modifikasi, teman-teman bisa menggabungkan dari berbagai sumber materi konten yang akan teman-teman buat dengan teman-teman rangkum dan membuat kesimpulan. Jadi teman-teman bisa membuat konten dari berbagai sumber tadi dengan menggunakan bahasa dan menggunakan bahasa teman-teman sendiri teman-teman. Jadi dengan menggunakan gaya bahasa dan bahasa teman-teman sendiri, dengan tetap menjunjung tinggi video original teman-teman ya. Jadi bukan berarti plagiat. Jadi maksudnya teman-teman, jika kekurangan materi konten, teman-teman bisa belajar dari berbagai sumber. Dengan begitu teman-teman bisa menyajikan materi konten menggunakan bahasa teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman akan menghasilkan suatu konten yang original, berkualitas tinggi, menarik, dan kaya akan konten. Baik teman-teman, sampai di sini. Jika teman-teman masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut di materi kita ya. Memang namanya untuk mengajar 1000 jam tayang itu adalah sebuah perjuangan. Memang kadang-kala untuk menjadi konten kreator atau YouTuber sukses itu ya teman-teman, mungkin menghadapi berbagai kendala ya. Biasanya ya kalau misalkan masih baru memulai atau baru mau merintis, itu biasanya viewersnya masih sedikit teman-teman. Tapi kalau video teman-teman sudah mendapatkan tempat di hati para penonton, video teman-teman sudah mendapatkan tempat di hati para audiens, insya Allah video teman-teman akan mendapatkan banyak penonton dan banyak mendapatkan viewers ya teman-teman, dan banyak mendapatkan subscribe, like, dan komen dari para audiens ya. Seperti yang aku katakan sebelumnya ya teman-teman, dalam untuk mencapai tujuan untuk menjadi YouTuber sukses itu ya tidaklah semudah merebus mie instan teman-teman. Ada suatu proses yang harus kita lalui teman-teman. Ada suatu konsisten yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konten. Tentunya perlu konsisten dalam upload video ya teman-teman. Tuh. Paling tidak kita mesti ada usaha, jerih payah, kerja keras, mencurahkan ide, pemikiran, waktu dalam membuat konten ya teman-teman. Jadi tidak semudah merebus mie instan ya teman-teman, langsung kalau sudah masak berapa menit langsung dimakan, enggak seperti itu ya teman-teman.
Jadi kita perlu ada effort dan usaha yang maksimal ya teman-teman. Dan usahakan jangan pernah merasa puas dengan usaha yang kita kerjakan ya. Kalau kita sudah merasa puas, nanti kita sudah nggak semangat lagi untuk buat konten. Jadi kita perlu membuat catatan harian teman-teman. Maksudnya bagaimana bang? Ya kita kan perlu mengevaluasi teman-teman. Kalau misalkan video kita sepi penonton ya, kita introspeksi diri, kita evaluasi diri ya. Ya mungkin apa namanya, video kita sepi, mungkin video kita kurang menarik ya. Nah, kurang menarik dari segi apanya, mungkin video kita ini terkena hak cipta, atau video kita ini kurang menghibur bagi para penonton, kurang bermanfaat bagi para penonton ya teman-teman. Kita introspeksi diri, kita buat catatan harian, dan kita perlu apa namanya, berusaha untuk lebih baik lagi dari sebelumnya teman-teman. Dan usahakan teman-teman, kalau untuk video kita banyak ditonton itu, usahakan untuk membuat thumbnail yang menarik ya. Dengan begitu insya Allah kalau thumbnail video kita menarik, insya Allah akan mendapatkan banyak para penonton yang menonton video kita ya teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jika ada teman-teman yang jika teman-teman ingin bertanya, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti aku satu persatu akan menjawab dari pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mengajar 4.000 jam tayang di YouTube ataupun untuk mencapai 10 juta penayangan di YouTube, usahakan tetap fokus ya, tetap fokus membuat video yang original, menarik, dan berkualitas tinggi, dan tetap konsisten upload video ya teman-teman. Lakukan hal itu secara konsisten dan tidak perlu mau pakai cara-cara pintas ya, mau cepat dimonetisasi dengan cara yang jalan pintas yang tidak kurang apa namanya, kurang dianjurkan ya. Ini ada ya, tidak perlu untuk misalkan subscribernya belum nyampe 1000 teman-teman apa namanya, beli subscriber ya. Tidak perlu ya teman-teman. Untuk mendapatkan subscriber dengan cepat, caranya teman-teman rajin-rajin upload video short. Biasanya mengupload video short itu sangat cepat sekali untuk mendapatkan subscriber dalam waktu singkat ya teman-teman. Biasanya kalau untuk mendapatkan 1000 subscriber itu biasanya tidak terlalu susah teman-teman. Yang susah itu, yang agak susah mendapatkan jam tayang ya teman-teman, dan 10 juta penayangan. Jadi kalau untuk mendapatkan subscriber rajin mengupload video short yang menarik dan original. Dan tidak perlu melakukan apa namanya, untuk mengejar jam tayang itu dengan cara jalan pintas seperti menonton video sendiri ya, menggunakan HP lain, atau menggunakan provider aplikasi tertentu dengan menonton video sendiri. Itu apa namanya, bisa, cuma apa namanya, kurang dianjurkan ya teman-teman. Ya saran aku, tetaplah berusaha untuk sabar dalam mengupload video dengan fokus dan menguasai materi konten yang akan disajikan, dan berusaha untuk membuat video yang original, berkualitas tinggi, tentunya membuat video-video yang menarik, yang menghibur para penonton, bermanfaat bagi para penonton, yang bisa menambah wawasan untuk para penonton ya teman-teman.
lakukan secara konsisten dan membuat video dengan menarik ya teman-teman. Kalau bisa membuat video itu dari hati ya teman-teman. Maksudnya membuat video tidak asal-asalan teman-teman, tidak sembarangan ya. Asal upload video ya, barangkali nanti banyak yang nonton ya, jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa ya, maksudnya kata aku tadi, membuat video dari hati ya. Dari hati maksudnya kita membuat video itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dengan begitu insya Allah video yang kita buat itu bisa menghasilkan video yang original, menarik dan berkualitas tinggi, dan tentunya akan bermanfaat bagi para audiens yang menonton kita, dan juga bisa disukai oleh YouTube kan. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Agar aku bisa lebih semangat dalam membuat video ya. Jadi teman-teman, jadi lanjut ke materi konten kita ya teman-teman. Jadi dengan konsisten upload video dan membuat video dengan sepenuh hati, insya Allah ya teman-teman, perlahan-lahan video kita akan menambah jam tayang ya teman-teman. Tetap membuat, kalau bisa membuat video yang original, menarik dan berkualitas tinggi ya. Aku saranin ya, jangan menggunakan cara-cara pintas seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Pakai cara pintas, membeli subscriber atau membeli jam tayang, atau menonton video sendiri menggunakan HP lain, atau menonton video menggunakan aplikasi tertentu ya, menggunakan VPN ya, itu kurang dianjurkan ya teman-teman. Yang saran aku ya, tetaplah untuk fokus dan bersabar ya teman-teman. Tetap fokus, tetap ya membuat video yang menarik, yang sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing ya. Fokus dan kuasai materi ya teman-teman. Kemudian ya, jangan males konten ya. Kalau bisa rajin-rajin ya upload video dalam satu hari satu minimal ya, atau dalam 3 hari minimal 3 video, atau seminggu berapa video teman-teman ya. Jangan kosongnya teman-teman. Kemudian perlu sabar ya teman-teman, sabar. Seandainya video yang kita upload, kita sudah banyak upload video tapi kita belum menikmati hasil dari video yang kita upload ya. Yang kita perlu lakukan adalah sabar ya teman-teman. Karena kita perlu sabar ya, mungkin karena video kita belum belum mencapai 4.000 jam tayang, atau belum mencapai 10 juta penayangan. Nanti insya Allah kalau kita sudah mencapai 4.000 jam tayang di depannya, insya Allah kita akan menikmati hasilnya teman-teman. Jadi kita bisa menikmati hasil dari jerih payah kita. Jadi intinya perlu sebuah perjuangan, doa, dan kesabaran juga ya teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Kita lanjut ke materi kita ya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman, ya kita lanjut ke materi kita ya. Tentunya untuk menjadi konten kreator yang sukses atau menjadi YouTuber sukses itu ya teman-teman, saran aku ya, jangan dulu memikirkan
keuntungan ya dari membuat video. Jangan dulu berhayal tingkat tinggi ya, jangan dulu berangan-angan ya, nanti nggak kesampaian, bisa stres ya. Jadi ya jangan terlalu berangan-angan tinggi. Nanti kalau bisa jadi YouTuber, bisa beli mobil baru, bisa membeli rumah mewah, bisa pergi haji, bisa nikah lagi. Ya jangan dulu memikirkan keuntungan seperti itu ya teman-teman. Padahal video yang itu belum mencapai syarat monetisasi. Ya saran aku, kita mesti fokus dulu. Fokus dalam arti kita mesti benar-benar fokus dan menguasai materi konten yang akan kita sajikan kepada audiens. Maksudnya kita perlu berusaha dulu bagaimana caranya agar kita bisa membuat video-video yang original, membuat video yang menarik yang bisa disukai para penonton. Itu dulu teman-teman, fokuskan itu dulu. Fokuskan bagaimana kita bisa membuat video-video yang original, menarik, berkualitas tinggi dan bermanfaat.